Hai guys, ini Medika di sini, di mana konsep jadi masuk akal. Dan sekarang kita bakal bahas tentang klasifikasi Gusti Anderson buat fraktur terbuka. Jadi klasifikasi ini tuh ngeklasifikasiin fraktur terbuka, di mana fraktur terbuka adalah fraktur dengan tulang yang terekspos ke lingkungan sekitar. Jadi kalau dilihat penampakannya, nanti bakal kelihatan ada jaringan ikat yang rusak, terus ada kulit yang robek, dan kulit yang robek ini menyebabkan bahaya dari fraktur terbuka, yaitu resiko infeksi. Jadi kalau misalnya bakterinya masuk, terus kuman-kumannya juga masuk, itu bisa berbahaya banget kalau nggak ditanganin segera. Dan klasifikasi dari fraktur terbuka itu yang paling umum adalah klasifikasi dari Gustilo dan Anderson. Oke, jadi si Gustilo dan Anderson ini ngebagi fraktur terbuka jadi 5 tingkatan. Ada di sini ya, grade 1 sampai grade 3. Dan itu dilihat dari dua hal. Yang pertama, besar energi yang diterima di bagian lukanya. Jadi semakin besar energi yang diterima, semakin hancur juga jaringannya, semakin tinggi tingkatannya. Yang kedua, dia ngelihat dari tingkat kontaminasinya. Semakin banyak bakteri yang masuk, semakin kotor daerah lukanya, maka tingkatannya juga makin tinggi. Di tingkatan yang paling ringan, kita punya grade 1. Ini yang ringan, dan di grade 2 itu yang sedang. Di grade 3 ini yang parah nih. Tapi grade 3 dibagi lagi menjadi 3 tipe. Tipe 3A, 3B, dan 3C. Tipe 3A ini tipe yang parah, tapi parah aja. Yang 3B itu parah banget, dan yang 3C artinya kamu mati kalau misalnya nggak ditanganin segera. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke tingkatan yang paling ringan, si grade 1. Ciri utamanya adalah luka terbukanya itu kurang dari 1 cm. Jadi kecil banget nih, kelihatan di sini. Dan biasanya itu terjadi karena tusukan tulang yang patah dari dalam. Dan area lukanya itu relatif bersih, karena energi yang diterimanya juga kecil, kerusakan jaringannya itu minimal. Oke, kita langsung lanjut ke grade 2. Di grade 2 ini, dia lukanya lebih lebar, antara 1 sampai 10 cm. Kontaminasi juga ada di sini dan lebih parah, kontaminasinya sedang, dan energi yang diterima juga sedang, karena energi yang diterimanya sedang ini, kerusakannya lebih besar dari yang grade 1. Lanjut lagi ke grade 3, kayak yang tadi udah disebutin, grade 3 itu dibagi menjadi 3 tipe. Tapi ya, secara umum itu dia punya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia punya luka terbuka yang lebih dari 10 cm, terus terjadi kontaminasi yang meluas, dan dia terkena energi yang tinggi, makanya jaringan lunaknya itu rusak parah, bahkan dia bisa ngelibatin kerusakan pembuluh. Itu terjadi pada grade 3C. Jadi ingat aja, kalau grade 3 itu dibagi jadi 3 tipe lagi. 3 dibagi jadi 3, gitu. Oke, kita langsung lanjut ke grade yang keempat atau grade 3A. Grade, enggak, ini grade yang ketiga ya. Grade 3A itu dia intinya tulangnya masih tertutup sama jaringan. Kalau kita lihat dari luar nih, tulangnya itu masih ketutupan sama jaringan-jaringan kayak jaringan otot, jaringan lemak, atau bahkan kulit yang di sekitarnya. Ini nggak ditampilin gambar aslinya karena jujur horor banget dan nggak enak buat dilihat. Tapi di sini juga terjadi kontaminasi yang parah karena lukanya itu merusak semua jaringan yang ada di sekitarnya ya. Ada periosteumnya juga yang rusak, di mana periosteum itu membran yang melapisi si tulang. Oke, lanjut lagi ke grade 3B yang nomor 4. Jadi di sini terjadi semua yang terjadi di 3A plus tulangnya itu nggak bisa ditutup sama flaps. Flaps itu kulit yang diambil dari bagian tubuh lain buat nutupin si bagian frakturnya. Ya, intinya sih di bagian fraktur ini nggak ada kulit yang cukup buat nutupin si frakturnya. Jadi harus ngambil dari bagian lain. Artinya kan parah banget nih. Ada kontaminasi yang parah juga. Terus periosteum di sini juga rusak parah. Jaringan ikatnya juga banyak yang hilang.
Oke, di grade yang terakhir, grade 3C, itu semua yang dimiliki grade 3B plus satu hal. Jadi di sini ada kerusakan vaskular yang harus ditanganin segera. Kalau misalnya nggak ditanganin, orangnya mati, kurang lebih kayak gitu. Dan ini biasanya terjadi karena gunshot atau tembakan dari pistol. Jadi ini yang paling parah ya, si grade 3C. Oke, kita langsung lanjut ke rangkumannya. Kita di sini punya tipe 1, tipe 2, 3A, 3B, dan 3C. Jadi ada 5 grade atau 5 tingkatan. Yang tipe 1 itu yang paling ringan nih. Dia lukanya cuma di bawah 1 cm. Tipe 2 itu yang lebih besar di antara 1 sampai 10 cm. Di sini juga ada kontaminasi yang sedang. Di tipe 3 kita bagi jadi 3 kayak yang tadi. Tipe 3A itu luas, area lukanya lebih dari 10 cm, tapi dia penutupan tulang oleh jaringan lunaknya masih memadai. Jadi kita nggak perlu ngambil kulit dari bagian lain buat nutupin si lukanya. Di tipe 3B nih yang perlu bagian tubuh lain untuk diambil kulitnya dan dipakai untuk menutupi si tulang. Dan di sini juga sangat terkontaminasi ya, karena jaringan ikatnya udah rusak semua. Yang paling parah di tipe 3C itu ada kerusakan pembuluh darah, arterinya rusak, jadinya perlu penanganan segera, si arterinya harus disambungin lagi, ditutup lagi, biar orangnya nggak mati. Gitu. Oke, thank you guys buat udah nonton. Bye.